Islam di Bali berkembang dalam kondisi yang unik di tengah dominasi budaya Hindu Bali yang telah berakar selama berabad-abad. Penyebaran Islam di pulau ini tidak semasif di Jawa atau Sumatera, tetapi tetap meninggalkan jejak sejarah yang signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul narasi mengenai Wali Pitu, 7 sosok yang diakini memiliki peran penting dalam Islamisasi Bali. Narasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Habib Thoyib Zain Arifin Assegaf dalam bukunya yang terbit pada tahun 1998 yang berjudul Wali Pitu, Jejak Dakwah Islam di Pulau Dewata. Habib Thoyib Zain Arifin Assegaf sendiri adalah bagian dari klan Ba'alawi, sebuah kelompok keturunan Arab Hadramaut. Menariknya, sebelum kemunculan buku ini, tidak ada sumber sejarah tertulis, baik dalam bentuk manuskrip kuno, prasasti, maupun catatan kolonial, yang menyebutkan keberadaan 7 wali ini secara eksplisit. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kisah Wali Pitu memiliki landasan sejarah yang kuat atau sekadar konstruksi spiritual yang berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, sebagian besar tokoh yang dikaitkan dengan Wali Pitu disebut berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi, sebuah klan keturunan Arab Hadramaut yang telah bermigrasi ke Nusantara sejak abad ke-17. Klaim ini membuka ruang bagi perdebatan yang lebih luas mengenai keabsahan genealogis dan otoritas keagamaan Ba'alawi di Nusantara. Meskipun Ba'alawi dikenal sebagai kelompok yang aktif dalam dakwah, tidak dapat dipungkiri bahwa klaim keturunan seringkali menjadi faktor utama dalam legitimasi mereka di tengah masyarakat Muslim. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah peran Ba'alawi dalam Islamisasi Nusantara benar-benar dominan atau justru sekadar dikuatkan oleh narasi yang berkembang belakangan. Jika ditinjau dari historiografi Islam di Nusantara, konsep wali memiliki akar kuat di Jawa melalui narasi Wali Songo, yang memiliki legitimasi historis lebih jelas karena terkait dengan dakwah Islam di bawah Kesultanan Demak dan Mataram Islam. Sebaliknya, dalam kasus Bali, Islamisasi terjadi melalui jalur yang lebih kompleks dan beragam, tidak hanya melalui 7 individu tertentu sebagaimana yang digambarkan dalam konsep Wali Pitu. Sejarah menunjukkan bahwa Islam masuk ke Bali sejak abad ke-16 melalui migrasi pedagang Muslim dari Jawa, Bugis, dan Melayu, yang menetap di pesisir Bali dan membentuk komunitas Muslim. Selain itu, hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Demak dan Mataram turut mempengaruhi perkembangan Islam di Bali, meskipun tidak secara langsung mengubah struktur sosial masyarakat Hindu Bali yang kuat. Tidak hanya itu, konversi bertahap dari komunitas lokal juga menjadi faktor penting dalam penyebaran Islam di Bali. Pernikahan antara pendatang Muslim dengan perempuan lokal serta interaksi sosial yang lebih luas menjadi pendorong utama dalam proses ini. Oleh sebab itu, jika Wali Pitu memang memiliki peran yang signifikan, seharusnya terdapat jejak sejarah yang lebih jelas dalam manuskrip atau prasasti, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Wali Songo di Jawa. Namun, ketiadaan referensi historis tentang Wali Pitu sebelum abad ke-20 menunjukkan kemungkinan bahwa narasi ini lebih bersifat rekonstruksi spiritual daripada fakta sejarah. Sejarawan seperti Azyumardi Asra menyoroti bahwa Islamisasi di Nusantara pada umumnya terjadi melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan asimilasi budaya, bukan melalui tokoh individu semata. Perspektif ini memberikan pemahaman bahwa peran tokoh seperti Wali Pitu lebih bersifat simbolis daripada faktual. Selain itu, antropolog Martin van Bruinessen juga mencatat bahwa narasi tentang wali seringkali berkembang untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, baik dalam bentuk legitimasi spiritual maupun politik. Dalam kasus Wali Pitu, tampaknya ada upaya untuk menciptakan figur wali yang setara dengan Wali Songo di Jawa agar komunitas Muslim di Bali memiliki rujukan spiritual yang kuat. Selain narasi Wali Pitu, klaim keturunan Ba'alawi dalam penyebaran Islam di Nusantara juga menghadapi banyak kritik. Salah satu persoalan utama adalah minimnya bukti dokumentasi silsilah yang dapat diverifikasi secara independen. Rabithah Alawiyah, organisasi yang bertugas mencatat nasab keturunan Ba'alawi di Indonesia, memang memiliki dokumen silsilah, tetapi sumber-sumber ini umumnya berbasis pada catatan internal keluarga tanpa ada validasi dari sejarawan independen atau bukti arkeologis yang lebih kuat. Oleh karena itu, keabsahan genealogis ini masih menjadi perdebatan. Jika ditinjau lebih jauh, Islam telah berkembang di Nusantara jauh sebelum kedatangan Ba'alawi. Sejak abad ke-7, Islam sudah masuk ke Indonesia melalui peran pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab lainnya.
Jika Ba'alawi memiliki peran dominan, seharusnya jejak mereka sudah terasa sejak periode awal Islamisasi Nusantara. Namun, jejak mereka baru tampak jelas di abad ke-17 ke atas, ketika gelombang migrasi Arab Hadramaut mulai meningkat. Selain itu, pola dakwah Ba'alawi cenderung lebih eksklusif dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo. Mereka lebih banyak menjaga eksklusivitas komunitasnya melalui pernikahan endogami dan sistem sosial berbasis hierarki, sehingga penyebaran Islam melalui mereka tidak seintensif yang dilakukan oleh ulama lokal yang lebih berbaur dengan masyarakat. Lebih jauh, klaim otoritas berdasarkan nasab seringkali lebih kuat daripada prestasi dakwah itu sendiri. Banyak habib dari Ba'alawi mendapatkan pengaruh di Nusantara bukan semata-mata karena kiprah dakwah yang aktif, tetapi karena narasi keturunan Nabi yang memberi mereka legitimasi sosial dan keagamaan. Dalam kasus Wali Pitu, klaim nasab tampaknya digunakan untuk memperkuat otoritas spiritual, tetapi tidak didukung oleh catatan sejarah yang memadai. Hal ini mencerminkan kecenderungan yang lebih luas dalam sejarah Islam di Nusantara, di mana figur-figur sejarah sering diatributkan sebagai keturunan Nabi untuk meningkatkan legitimasi mereka di mata umat Islam. Dampak sosial dan politik dari kedua fenomena ini cukup signifikan. Di satu sisi, munculnya narasi Wali Pitu berperan dalam memperkuat identitas komunitas Muslim Bali yang merupakan minoritas. Di sisi lain, klaim keturunan Ba'alawi kerap digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status sosial dalam komunitas Muslim yang lebih luas. Dalam banyak kasus, pengaruh politik dan ekonomi kelompok Ba'alawi di Indonesia terlihat dalam hubungan erat mereka dengan penguasa lokal, baik dalam konteks kerajaan di masa lalu maupun dalam politik kontemporer. Baik konsep Wali Pitu maupun klaim nasab Ba'alawi dapat dipahami dalam konteks politik simbolik dan pembangunan identitas keislaman. Penguatan identitas melalui makam keramat menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk membentuk otoritas keagamaan, sebagaimana terlihat dari banyaknya makam yang diklaim sebagai tempat peristirahatan para wali dan habib yang dihormati. Selain itu, nasab juga sering digunakan sebagai alat legitimasi otoritas, di mana gelar habib atau Sayyid seringkali dijadikan indikator keabsahan spiritual seseorang di masyarakat Muslim. Sejarah tidak boleh sekadar menjadi alat legitimasi bagi kelompok tertentu, tetapi harus dikaji dengan metode yang objektif dan berbasis bukti. Tradisi lisan dan spiritual memiliki tempatnya dalam budaya Islam di Nusantara, tetapi harus dibedakan dari fakta sejarah yang dapat diuji secara ilmiah. Tanpa pendekatan yang kritis, kita hanya akan mengulangi mitos tanpa memahami sejarah yang sesungguhnya.